Namaku Satria. Kesibukanku saat ini adalah bekerja. Namun, meskipun telah bekerja, aku masih aktif di salah satu organisasi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di daerah Cimahi. Malam ini, aku akan berbagi pengalaman terseramku yang tidak mungkin bisa kulupakan. Kejadian yang kualami ini memang sudah cukup lama. Namun teman-temanku menyarankanku untuk membaginya di Nightmare Site Ardan Radio. Karena sibuk bekerja, sebenarnya aku sudah sangat jarang mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh organisasiku di kampus. Biasanya, dulu ketika masih kuliah, aku selalu menjadi pembimbing atau pelatih di organisasi tersebut. Rasanya sangat menyenangkan buatku untuk berbagi pengalaman dan pengetahuanku kepada anggota di organisasi kemahasiswaan tersebut. Saking cintanya, aku selalu menyempatkan waktu luangku sepulang bekerja untuk sekedar mampir ke sekre organisasi itu. Waktu itu aku masih ingat, hari Senin, aku ditelepon oleh temanku untuk segera merapat ke sekre. Karena katanya akan ada rapat koordinasi yang membahas kegiatan-kegiatan ke depan. Selesai pekerjaan kantorku, aku langsung bergegas pergi ke kampus. Sampai di sana, kita membahas banyak hal tentang rencana kegiatan-kegiatan nanti. Selesai rapat, dan ketika mengobrol santai, salah satu temanku berkata, "Bagaimana jika besok malam kita naik gunung lagi?" Karena kebetulan saat itu hari Rabunya libur. Tempat yang akan kita tuju adalah Tangkuban Perahu. Kita naik ke atas gunung untuk menikmati matahari terbit dari arah Tangkuban Perahu. Begitu kata temanku. Beberapa temanku setuju, namun salah satu temanku, Maul namanya, dia tidak mau ikut. Katanya, konon trek hiking di sana angker, banyak kejadian-kejadian. Kami hanya menanggapinya dengan santai. Mau cemen amat sih. Tenang aja, emang wajar kalau hutan itu angker. Karena kan jarang ada yang datang ke sana, sepi. Tapi menurut gue sih bakal seru ya. Kita ke sana, naik gunung, nikmatin matahari terbit. Wah, pasti keren banget sih. Dan gue yakin nanti banyak orang sih di sana. Ada yang camping juga kan, ya kan? Tapi kalau nggak bagus nggak apa-apa, kita nggak maksa kok. Santai. Singkat cerita, keesokan harinya setelah sholat maghrib, aku berangkat menuju titik kumpul di sekretariat kami. Di sana rupanya sudah berkumpul teman-temanku. Ada Rizky, Raffi, dan Arif. Tentunya Maul tidak ada saat itu. Katanya ada satu orang lagi yang ikut, Ivan namanya. Tapi Ivan langsung menunggu di rumahnya karena cukup dekat dengan lokasi nanti kita. Dia menunggu di rumahnya di daerah Cisarua, Lembang.
Kita hanya berlima yang akan berangkat ke sana. Setelah berkumpul sekitar jam 8 malam, kita pun berangkat menuju rumah temanku Ivan yang berada di daerah Cisarua itu, untuk briefing sekaligus menitipkan motor. Sampai di rumah Ivan, kita langsung membahas mengenai jalur yang akan kita lewati. Karena ingin mengejar matahari terbit, jadi kita akan berangkat larut malam. Ketika sedang bersiap-siap, ayah Ivan berpesan, lebih baik bawa motor saja. Dia khawatir takut terjadi apa-apa. Namun kami tidak mau, karena hiking tengah malam inilah yang akan menyenangkan pikir kami. Ayah Ivan lanjut berkata, katanya hiking tengah malam ini harus kuat fisik dan juga iman. Iya, karena konon dia sering mendapat cerita tentang angkernya jalur pendakian itu. Kami pun mengiyakan, lanjut berpamitan, dan sekitar jam 10 malam kami pun berlima berangkat. Ketika mulai memasuki daerah jalur pendakian, rumah-rumah warga makin lama makin menjauh. Suasana mulai sepi dan pepohonan mulai padat. Pohon tinggi-tinggi dengan dahan yang menjalar, juga rumput-rumput yang lumayan tinggi, semak-semak. Inilah yang akan menjadi pemandangan kita malam itu. Agak seram juga sih, mengingat kita hanya berlima dan memasuki hutan. Jalan mulai gelap, sudah tidak ada penerangan karena semakin jauh dari rumah warga. Aku menanyakan senter pada temanku Arif. Rif, mana senter? Coba sini. Tadi gue udah beli baterainya soalnya. Sebelumnya Arif bilang senter itu tidak menyala karena mungkin baterainya habis. Namun aku membeli baterai baru untuk senter itu. Senter yang lumayan besar dan sepertinya cukup untuk menerangi perjalanan kami. Namun saat ku coba memasukkan baterainya, senter itu menyala, namun sangat redup. Hampir bisa dibilang mau mati. Sepertinya memang bukan baterainya, tapi mungkin bohlamnya. Kalau kayak gini sih percuma, gak kelihatan. Ini kayaknya bukan baterainya deh, bohlamnya deh. Yaudahlah, udah aja. Kita pakai ini aja, flashlight handphone aja. Udah ada handphone gua aja tuh. Yuk. Selama perjalanan itu, suasana terasa berbeda. Hampir tidak terdengar suara apapun selain keheningan malam. Membuat suara yang muncul
terdengar sangat jelas. Sekali terdengar suara ranting yang terinjak. Iya, seperti ranting patah yang terinjak. Namun bukan berasal dari rombongan kami, melainkan dari samping-samping, entah kiri atau kanan rombongan ini. Jalan yang kita lalui jalan setapak. Tidak ada ranting-ranting yang menghalangi. Entahlah jika di dalam hutan itu yang kutakutkan malah binatang buas. Lagi-lagi terdengar suara seperti ada yang mengikuti kami dan berjalan di antara ranting-ranting pohon yang berjatuhan. Aku melirik ke arah Rizky. Dia pun sepertinya sadar. Seperti ada yang mengikuti. Lalu kita pun mulai mengobrol untuk mencairkan suasana agar tidak terlalu sepi dan terlihat ramai. Kami terus mengobrol sambil berjalan, menghilangkan rasa takut yang mulai muncul perlahan-lahan. Setelah agak tenang, di tengah perjalanan kami berhenti sejenak untuk beristirahat. Kami duduk dekat sebuah batu yang cukup besar yang bisa kita pakai untuk duduk. Ku matikan flashlight handphoneku karena baterainya sudah sekarat. Cukup terkuras untuk penerangan tadi. Kami hanya duduk dan tak banyak bicara. Kini mulai terasa, sepertinya memang hanya kami di hutan ini. Sampai dengar gak? Tiba-tiba tidak jauh dari arah samping kami terdengar ada orang-orang yang mengobrol. Jaraknya cukup dekat dan terdengar jelas olehku. Ada orang lain tuh. Mungkin kayaknya panitia atau orang yang lagi ngecek tempat untuk camping deh. Gue lihat ya. Belum sempat teman-temanku menjawab, aku langsung bergegas mengeceknya. Bisa saja memang orang-orang ini adalah orang yang sedang camping, karena memang tak jauh dari sini ada tempat perkempingan. Aku beranjak ke sela-sela pohon untuk mengintip. Dan di sana terlihat ada tenda. Iya, satu tenda berwarna merah. Kulihat ada 3 orang yang sedang berdiri di depan tenda dan sedang mengobrol. Namun memang di sana gelap. Mereka yang camping itu tidak menyalakan api unggun atau penerangan lainnya. Entah sedang apa mereka. Aku pun menyapanya. Hei, halo. Mereka yang sedang mengobrol itu refleks melihat ke arahku dan menyambutku dengan lambaian tangan. Salah satu dari mereka mengajakku untuk mendekat. Aku pun mendekatinya.
Baru aku mau melangkah, tiba-tiba sebuah tangan mencengkram menarik bahuku. Dan ketika kulihat itu Ivan, temanku. Lu gila ya? Lu mau bunuh diri? Lu mau jatuhin diri lo ke jurang, ha? Jurang? Kok jurang sih? Itu ada yang camping, gue cuman mau... Loh? Loh? Iya, kok jurang? Ketika kulihat lagi, bulu kuduku berdiri seketika. Yang tadinya kulihat di depanku ada yang sedang camping, dan ada yang sedang ngobrol. Kini yang kulihat hanyalah sebuah jurang yang terjal dan cukup tinggi. Lalu yang kulihat tadi itu siapa? Mungkin aku kelelahan jadi berhalusinasi pikirku. Thank you, Van, ya. Thank you. Nggak tahu sih. Tadi gue lihat ada orang di situ, jelas banget. Dia kayak ngelambai gitu, nyuruh gue ngedeket ke sana, deketin tendanya. Waduh, nggak tahu deh. Kalau ternyata ini jurang. Temanku yang lain pun kaget mendengar itu. Hingga Rizky berkata, kita harus lanjutkan perjalanan. Dan selama melanjutkan perjalanan itu, kita harus terus berdoa dan jangan melamun. Karena sepertinya penghuni hutan ini sudah memperhatikan kita dari awal kedatangan. Kami pun lanjut memutuskan untuk berjalan. Sejak kejadian itu, perjalanan kami pun terasa sangat berbeda. Setelah kejadian itu, kami terus berkonsentrasi pada rute ini. Bahkan aku tidak mau melihat ke kiri dan ke kanan. Hingga beberapa waktu kemudian, Raffi menghentikan langkahnya. Katanya dia sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Bisa tahan dulu nggak? Ya tengah hutan kayak gini, malah jadi makin serem loh. Namun Raffi bilang dia sudah tidak kuat. Dia malah memintaku untuk mengantarnya karena takut setelah kejadian tadi. Yaudah, yuk. Guys, tunggu ya. Aku dan Raffi pun menuju ke antara semak-semak. Dan di sana pun terlihat sebuah pohon yang cukup besar. Sementara temanku yang lainnya menunggu di jalan setapak itu. Raf, buruan ya, serem nih. Iya, bentar. Tak berapa lama Afi pun keluar. Namun ketika kulihat, wajahnya terlihat pucat. Dia terlihat seperti ketakutan. Bro, lo kenapa? Dia pucat kayak gini sih? Lo lihat setan? Raffi langsung menarikku menjauh dari pohon dan tidak berkata apa-apa. Wajahnya pucat ketakutan. Sepertinya ada sesuatu yang dia lihat di sekitar pohon itu. Kami pun lanjut berjalan ke arah temanku yang lain. Belum sempat sampai pada teman-temanku,
Tiba-tiba terdengar ada suara teriakan dari belakangku. Woi Satria, mau kemana lo? Kok ninggalin gua? Sat. Ketika berbalik, loh, di belakangku Raffi yang sedang berlari kecil mengejarku. Dan ketika ku sadar, yang kupikir di sebelahku itu Raffi, sosoknya sudah tidak ada. Seketika bulu kuduku berdiri, dan tiba-tiba terdengar suara cekikikan kecil dari arah atasku. Begitu ku tengok, astaga, aku melihat sosok perempuan berbaju putih dengan rambut yang sangat panjang, dengan wajah yang pucat sangat menyeramkan. Matanya melotot ke arahku. Sosok itu akan membungkuk, menengokku, dan duduk di dahan pohon sambil mengayun-ayunkan kakinya tepat di atas kepalaku. Sontak aku langsung berlari. Raffi langsung menyusulku. Panik melihatku ketakutan, aku langsung mengajak Raffi segera pergi dari tempat itu. Masih terdengar jelas di telingaku, kuntilanak itu tertawa cekikikan dengan suara yang melengking sangat menakutkan. Kami berlari sekencang-kencangnya, hingga ketika ku sadari, jarak aku berlari makin lama sepertinya makin menjauh. Padahal aku ingat betul jarakku dengan temanku yang sedang menunggu di jalan setapak itu tidak jauh. Tapi kenapa sekarang malah mereka tidak ada, dan sepertinya kami hanya berputar-putar saja di tempat itu. Aku dan Raffi pun terus berlari, dan sesekali ketika aku lihat ke belakang, sosok kuntilanak itu terbang dari pohon satu ke pohon lainnya sambil tertawa cekikikan. Kami terus menjauh dari sosok kuntilanak itu sampai akhirnya kami menemukan lagi jalan setapak. Dan seharusnya kami sudah sampai. Kami berhenti dan beristirahat sejenak karena nafasku saat itu sudah tidak karuan. Aku melihat lagi ke arah belakang untuk memastikan kuntilanak itu tidak mengikuti kami. Dan syukurlah sosok itu sudah tidak ada. Dari kejauhan terjadi beberapa tahun yang lalu. Kami lihat justru ada sebuah cahaya yang mendekat. Namun bukan cahaya senter, seperti obor. Iya, mungkin ada salah satu dari warga yang sedang berjalan juga di daerah hutan ini. Cahaya obor itu semakin lama semakin mendekat. Namun ada yang janggal. Semakin mendekatnya itu, lama-kelamaan terlihat sangat mendekat dan sangat cepat. Dan begitu cukup dekat dengan kalian. Yang kukira obor itu ternyata sebuah bola api yang melayang sekelebat dengan cepat melewati kami.
dan kini seakan berputar mengitari kami. Pergi, 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 jangan ganggu kami, punten, punten, punten. Kami cuma numpang lewat, punten. Dan tak lama api itu pun melayang pergi ke arah samping kami dan akhirnya menghilang. Kami langsung berjalan cepat, berharap cepat sampai ke tempat teman-temanku menunggu. Tak lama kemudian, dari kejauhan kami sudah melihat temanku sepertinya masih di posisi yang sama. Begitu sampai, mereka langsung mengajak aku dan Raffi pergi. Singkat cerita, tak jauh dari sana ada sebuah pos perkemahan yang cukup ramai. Kami pun menumpang istirahat sejenak sampai kami cukup tenang, karena katanya kami sudah dekat. Aku lalu menceritakan apa yang kualami dan Raffi alami pada teman kami yang menunggu cukup lama ketika itu. Namun mereka terlihat bingung karena katanya mereka tidak menunggu lama. Tidak sampai 2 menit, aku sudah kembali. Padahal aku sudah berlarian dan melihat ini itu. Tapi ternyata aku tidak selama itu. Lalu dibawa kemana tadi? Konon aku itu berada di dimensi lain dari hutan itu, tempatnya para mereka. Tak terasa waktu berlalu dan matahari pun mulai muncul dari peraduan. Kami berhasil tepat waktu, berhasil melihat matahari terbit dengan indah. Menikmati pemandangan itu membuat kami akhirnya bisa lupa dengan kejadian ketika kami berangkat menuju tempat ini. Segala sesuatu memang butuh proses. Ada yang menyenangkan, nah ada juga yang tidak. Malam itu menjadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan olehku.